Oke. Ya. 3, 2, 1. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Roy Pambo dalam program Mata Kamera Jurnalis Manokwari Selatan. Hari ini telah hadir bersama saya Pak Dandim 1808 Manokwari Selatan. Izin Bapak Letkol CSI Sunandar Parius Sudarmono SC MIP MN. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Ditemani Kepala Seksi Teritorial Kodim 1808 Mansel, Kapten CKI Nuryanto. Izin Bang, selamat datang. Selamat datang. Siap. Telah hadir bersama kami Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan. Izin Bapak Dr. Anus Adili Janondoen, selamat datang Bapak. Selamat sore. Dan Bapak PLT Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Haryanto Daud SC, selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat datang. Didampingi Bapak Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Perhubungan dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari Selatan, saya sebut Abang Suryantono SPD. Selamat datang Pak. Ya. Masyarakat Manokwari Selatan dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang program teritorial yang dijalankan oleh Kodim 1808 Manokwari Selatan, tentunya dalam upaya kolaborasi lintas sektor dengan TNI AD bersama Pemda dan Jurnalis Manokwari Selatan. Itu ada banyak hal yang akan kita bahas bersama. Untuk lebih lengkapnya kita akan menyaksikan seperti apa paparan dari Pak Dandim bersama Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pak Kepala Dinas Perhubungan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, berbicara tentang program teritorial, tentunya kita tahu bahwa saat ini TNI lagi berburu untuk melakukan pembangunan. Ini yang dimaksud adalah TNI dekat dengan rakyat. Izin Pak ya. Ini mungkin berkaitan dengan topik yang sudah kita ambil ini TNI untuk rakyat. Mungkin saya beri kesempatan pertama untuk Pak Dandim agar bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat Manokwari Selatan dimanapun berada melalui program Mata Kamera apa yang berkaitan dengan program TNI untuk rakyat ini sendiri yang dijalankan oleh Manokwari Selatan di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Silakan Bang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Manokwari Selatan akan menyampaikan beberapa program terkait dengan kegiatan teritorial yang telah kami laksanakan selama ini dan kedepannya pun akan kami laksanakan. Kegiatan yang telah kami laksanakan di tahun 2026, mulai dari bulan Januari sampai dengan saat ini, ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembangunan jembatan. Jembatan yang telah kita laksanakan pembangunan mulai dari Januari sampai dengan saat ini terdapat 18 titik, di mana 8 titik jembatan itu jembatan Aranku, kemudian 10 titik jembatan beton. Jembatan yang kita bangun tersebar di 3 distrik saat ini, di distrik Oranspari, distrik Ransiki, dan distrik Manokwari. Selain pembangunan jembatan, Kodim juga melaksanakan kegiatan pembangunan sumber bor. Yang saat ini yang telah kita laksanakan sebanyak 9 titik tersebar di distrik Ransiki dan distrik Manokwari. Selain itu juga Kodim juga telah melaksanakan kegiatan rehab gereja atau tempat ibadah yang saat ini telah kita laksanakan terdapat 5 titik, yaitu di Ransiki dan Manokwari. Dan ulangi 3 titik, 1 lagi di Oranspari. Selain itu juga Kodim saat ini melaksanakan kegiatan revitalisasi sekolah melalui kerjasama dengan Dirjen SMK. Kodim sebagai pihak kedua atau pihak pelaksana menggunakan swakelola tipe 2.
kegiatan yang telah laksanakan Kodim, baik itu pembangunan jembatan, sumur bor, ini tidak lain tidak bukan kolaborasi kita antar Pemda Mansel dengan Kodim demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan kita pembangunan jembatan itu salah satunya untuk membantu memperlancar kegiatan transportasi masyarakat antar desa dengan desa lainnya, kemudian juga memperlancar kegiatan masyarakat membawa hasil perkebunan dan hasil pertanian yang dulunya mungkin melalui sebelum adanya jembatan membawa hasil pertanian dan hasil kebun dengan menggunakan panggul atau menggunakan sepeda motor. Setelah dibangun jembatan, saat ini masyarakat bisa membawa hasil pertanian melalui menggunakan kendaraan roda 4 sehingga mempermudah kegiatan masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Kemudian terkait dengan sumur bor yang kita kerjakan selama ini membantu masyarakat mendapatkan sumber air bersih. Kemudian juga yang daerah pertanian juga membantu masyarakat untuk melaksanakan perairan atau mungkin menyiram kebun dan dalam pertanian sehingga hasil kebun atau hasil pertanian dengan adanya sumber air ini diharapkan lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian terkait dengan kegiatan rehab tempat ibadah ini juga kita laksanakan merupakan program dari Angkatan Darat untuk memberikan rasa nyaman atau rasa leluasa masyarakat untuk melaksanakan ibadah, di mana yang dulunya masyarakat ibadah mungkin agak terganggu dengan atap yang bocor, kemudian lantai yang mungkin berdebu. Sekarang kita bantu rehab dengan perbaiki atap, kemudian pemasangan keramik sehingga masyarakat beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, beberapa program yang telah kita laksanakan oleh Kodim 1808. Iya, baik, tentunya ini merupakan sebuah apresiasi dari masyarakat kepada Kodim 1808 Mansel dan program yang sudah dijalankan. Namun ada hal yang menarik yang kami perhatikan di sini dari program kurikulum ini. Salah satu yang menjadi garis bawah kami adalah meningkatkan akses pertanian. Tentunya berhubung lahir di studio ini ada pakar di pertanian, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit apa yang berkaitan dengan program pertanian ini supaya bagaimana bisa akselerasi bersama antara apa yang sudah dikerjakan ini, apa yang akan dikerjakan Dinas Ketahanan Pangan, dan apa yang menjadi manfaat bagi masyarakat Manokwari Selatan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dandim yang terhormat, kami perlu yang kami hormati dan rekan-rekan semua, istimewa para jurnalis yang kami hormati, kami banggakan. Dari penjelasan Bapak Dandim tadi, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim 1808 Manokwari Selatan dan seluruh jajarannya atas pendampingan teritorial yang sudah dikerjakan terutama oleh para babinsa mana mendukung sektor pertanian di lapangan. Terima kasih karena ini bisa terlaksana karena tentu mendapat atensi dari Pak Dandim seperti tadi kita sama-sama dengar penjelasan dari Pak Dandim. Di sini kami dapat menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor antara TNI dan Pemda. Tentu sama-sama kita tahu dalam rangka mengawal kedaulatan pangan, terutama ketahanan pangan daerah. Ini sejalan juga dengan program nasional. Karena itu untuk sektor pertanian sendiri apa yang sudah menjadi atensi dari Pak Dandim dan didukung oleh seluruh jajaran terutama rekan-rekan babinsa karena ini sudah dilaksanakan selama ini dan terus tentu kolaborasi ini tentu terus kita semakin kolaborasi dan sinergi sehingga semakin nyata dalam peningkatan atau baik perluasan lahan itu sendiri tetapi produksi hasil pertanian
yang akan bisa kita dapatkan dari potensi daerah kita. Itu yang menjadi bagian pertama yang kami lihat sebagai bagian dari atensi yang telah diberikan sebagai kontribusi dari TNI, khususnya Kodim 1808 Maluku Selatan melalui Bapak Dandim. Hal berikut lagi yang tentu menjadi satu tantangan juga buat kami, di mana dengan keterbatasan keuangan daerah, ditambah lagi dengan efisiensi keuangan secara nasional, ini juga berdampak terhadap optimalisasi tugas-tugas operasional kami untuk pendampingan dan pengawasan bahkan pelaksanaan program di daerah. Tetapi walaupun kondisi ini, tetap kolaborasi intersektor, terutama ada dukungan juga dari TNI. Walaupun kondisi ini memang satu tantangan yang memang menyulitkan kami, tetapi dengan keterbatasan ini tapi masih eksis. Terbukti di musim tanam petani masih tetap eksis. Dan memang dapat saya katakan bahwa di tahun anggaran 2026 di anggaran induk memang kami minim sekali dalam pembiayaan untuk menunjang operasional. Tetapi lewat APBD Provinsi Papua Barat, lewat APBN melalui Kementerian Pertanian, di tahun anggaran 2026 kita dapat pembiayaan program yang tentu hari ini sudah masyarakat khususnya petani, tetapi masyarakat pada umumnya menikmati manfaat dari program ini yang sekarang sudah berjalan, yaitu untuk menyiapkan bibit, kebutuhan bibit untuk luasan perkebunan kakao seluas 2.000 hektar. Kita dapat rehabilitasi kebun seluas 2.000 hektar, sehingga ini membutuhkan batangan bibit yang sangat banyak, dan penyiapan bibit saat ini lagi dipersiapkan kebun bibit, dan ini melibatkan tenaga masyarakat dan sifatnya padat karya. Dan ini kita bisa lihat bahwa dengan keterbatasan keuangan daerah, hampir saja kita di daerah tidak ada kegiatan-kegiatan, tetapi lewat bantuan pemerintah, lewat kegiatan penyiapan bibit ini ada aktivitas sekarang di mana masyarakat telah menyiapkan itu. Dan tentu teman-teman di lapangan dalam hal ini Babinsa juga di wilayah teritorial masing-masing, kami juga pasti lewat teman-teman ini juga bisa ada di sana, dan memang kegiatan ini untuk supaya bisa berhasil tentu tadi seperti apa yang kami sama-sama dengar dari penjelasan Pak Dandim, karena ini keterkaitan juga dengan bagian dari apa yang menjadi komitmen tentunya juga dari Pak Dandim. Jadi kami itu untuk penyiapan bibit untuk rehabilitasi kakao, dan juga ini mendapatkan pembiayaan dari APBN tahun anggaran 2026 untuk rehabilitasi, dan ini tersebar di 6 distrik. Dan yang berikut lagi itu kegiatan pencetakan sawah rakyat yang juga di tahun 2026, ini juga pembiayaan dari APBN yang pelaksanaannya karena pekerjaan konstruksi cetak sawah ini lewat penyedia. Jadi tidak sifatnya padat karya seperti yang perkebunan coklat, karena ini konstruksi melalui penyedia, sehingga pekerjaan ini memang progres di lapangan hari ini, karena yang mendapatkan pekerjaan ini melalui proses tender dan penyedia yang sudah ditetapkan. Tetapi kami lihat di lapangan memang progresnya tidak seperti yang semula. Ini ada keterlambatan di lapangan. Tentu teman-teman Babinsa juga kami berharap bisa monitoring supaya ini juga bisa kita kejar, karena pembiayaan untuk pelaksanaan ini nanti akan berkelanjutan, dan dia akan memberi dampak terhadap petani itu sendiri, tapi juga terhadap daerah Kabupaten Maluku Selatan sendiri pada umumnya. Karena ini program 2026 dan harus selesai 2026, karena ini pembiayaan untuk pelaksanaan cetak sawah. Dan ini yang mungkin di kesempatan yang sangat baik ini kami
dapat kami juga sampaikan, tentu sama-sama nanti bisa kita akan ikuti, dan kalau perlu kita juga harus mengawal, karena kegiatan ini harus berhasil supaya depan kita punya luasan sawah yang selama ini ada di Orange Bari. Memang di sana luasan sudah yang terbangun infrastruktur bendungan dan irigasi. Mungkin di luar itu kita harapkan dari cetak sawah baru ini bisa menambah luasan. Dengan bertambahnya luasan pasti bertambah juga peningkatan produksi ke depan, dan ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kolaborasi lintas sektor, terutama antara TNI dan Pemda. Kami lagi apresiasi, terima kasih. Dan kami juga di lapangan dengan keterbatasan seperti yang tadi kami sampaikan, kami juga punya rekan-rekan para babinsa yang juga selama ini aktif terlibat juga ketika kita rapat bersama dengan para petani. Keterlibatan para babinsa ini juga ikut, bahkan program-program yang tadi dijelaskan oleh Pak Dandi, teman-teman ini juga support. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Hal lain yang menjadi satu kendala kami juga, karena kami tidak mempunyai pembiayaan yang bisa memberikan penyediaan kebutuhan petani untuk bisa dapat kami layani. Ya, kami berharap di tahun-tahun yang akan kita akan jalani ke depan semakin baik, karena kita sudah bisa bersinergi, dan dari hasil kolaborasi seperti ini kita masing-masing tahu kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, sehingga kita bisa saling harmonisasi untuk bisa kita lengkapi kekurangan-kekurangan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai pernyataan kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya, sahabat notabene dimanapun kalian berada, kami kita telah menyaksikan apa yang disampaikan kami berkaitan dengan program-program yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadin. Tentunya sedikit banyaknya memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi petani. Tentunya seperti yang tadi sampaikan Pak Kadin, berbagai tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan kami sendiri. Ya, kita akan mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Penataan Ruang berkaitan dengan apa yang terjadi dan beberapa kasus informasi di Papua Selatan. Tentunya tadi kita telah menyaksikan ada banyak program yang sudah dijalankan. Ada pembangunan sarana air bersih, terlepas dari program mendukung program pangan seperti jembatan dan sebagainya. Ada pembangunan sarana air bersih, kemudian ada revitalisasi di sekolah, kemudian rumah ibadah. Tentu ini merupakan hal yang menjadi harapan banyak masyarakat Pansel dalam pembangunan di wilayah Papua Selatan itu. Kita akan lihat apa yang sudah disampaikan dan apa sih sebenarnya hari ini Dinas Pekerjaan Umum pikirkan untuk membangun atau berkolaborasi dengan ini dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua Selatan. Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada kami sebagai Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang, yang mana ada beberapa program yang sudah disampaikan oleh Pak Dan di 1808, yaitu program itu menyangkut infrastruktur. Jadi terkait infrastruktur ini sangat luas. Namun ada beberapa yang sudah saya disampaikan oleh Bapak Dandi, bahwa pembangunan jembatan dan pembangunan air bersih yang berupa sumur. Kita ketahui memang untuk jembatan ini kita sangat berterima kasih dan sangat bahagia. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandi dan terutama kepada Bapak Presiden yang sudah menciptakan pembangunan yang dari kota dari desa sampai dari kota untuk
mana bahwa pembangunan jalan jembatan ini kita ketahui banyak di kami ini ada jembatan tipe-tipe jembatan bentangan 6 meter, ada bentangan 14 meter dan 20 meter. Namun yang kita ketahui bahwa dan bintang 08 ini akan berpengaruh dengan kami terkait dengan jembatan bentangan 6 meter yang kita ketahui sudah dilaksanakan oleh Dandim Kawan. Kita ketahui bahwa jembatan ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kami selaku tim infrastruktur yang ada di dinas PU yang ada di kabupaten itu kami akan selalu mendukung dan kami akan berkolaborasi ada terkait dengan jembatan. Jadi ada beberapa usulan kami itu beberapa jembatan yang untuk jembatan di desa itu di kampung itu termasuk di sini dan ini itu memang jangkauannya sangat luas dan banyak. Namun katanya Pak Dandim ada program sekian ratus jembatan. Jadi untuk itu ke depan kami akan berkolaborasi dengan ini untuk menjangkau perkampungan yang ada di 6 distrik di Kabupaten Maluku Selatan. Jadi untuk persoalan sumur juga itu ada beberapa sekolah yang usulannya tadi mungkin karena terkait dengan efisiensi anggaran dan bahwa kami PU sudah akan berkolaborasi dengan Dandim Selatan untuk kita sama-sama menciptakan pembangunan infrastruktur yang sangat berguna untuk masyarakat. Jadi bagi kami itu infrastruktur terkait dengan apa yang disampaikan oleh ini terkait dengan pembangunan pelaksanaan gereja dan lain-lain yang dikerjakan oleh Dandim Selatan. Jadi kami sebagai kepala dinas dan teman-teman yang staf yang ada akan sangat mendukung, akan berusaha untuk sama-sama untuk dengan kepala Dandim Selatan untuk berusaha bagaimana kita secara supaya apa yang program disiapkan oleh Dandim kami akan sama-sama untuk berkoordinasi untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang memadai yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Jadi untuk itu mungkin ada beberapa jembatan kami sudah di tahun ini kebetulan saya baru sebagai kepala dinas. Jadi ada beberapa jembatan yang kami sudah kerjakan itu termasuk jembatan yang boy dengan bentangan 14 meter itu ke depan dengan termasuk ada jalan juga itu di Jamboy. Namun ke depan ada institusi Pak Bupati itu mungkin kita akan kampung itu ada beberapa institusi yang jauh mungkin kami akan cerita ke depan untuk mengambil data-data terkait dengan jembatan air bersih. Karena air bersih kemarin sudah sampai kami di daerah Kota juga ada krisis air bersih Kota. Namun kami sudah mudah-mudahan di depan atau di 2007 kami sudah bisa usulkan untuk daerah Kota dan daerah lain. Jadi untuk jembatan, jadi mungkin kami baru untuk jembatan di daerah khusus itu kalau di jalan non juga itu untuk mengumpulkan dari desa ke kabupaten dan kampung kabupaten. Memang kita selama ini memang ada anggaran dari dana alokasi khusus itu yang sudah kita mulai kerjakan. Yang kemudian daerah tempat lain juga kita berusaha untuk mengalokasikan untuk mendapatkan dana ada untuk di sisi yang lain. Itu mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin saya silakan para bidang warga yang mungkin bisa menyampaikan dari beberapa hal yang ini. Jadi untuk itu kami selaku perwakilan atau ini dari Bapak Bupati, kami Dinas PU tetap
sangat mendukung dan kami akan selalu bersama-sama Dandim 108 akan berkolaborasi terkait infrastruktur. Jadi saya harap kepada masyarakat insya kami tidak berikan kewenangan untuk menciptakan infrastruktur yang memadai di Kepulauan maupun dengan bersama-sama Polri 1808. Jadi terima kasih Dandim. Jadi mewakili Bupati, saya sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Penata Ruang akan Celi dan juga akan saling berkomunikasi terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku Selatan. Itu cara Kabupaten Maluku Selatan menambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Kabid Humas. Terhormat kepada rekan-rekan wartawan. Saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kodim 1808 memang pada dasarnya sangat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi yang dilakukan ini adalah pembangunan jembatan, khususnya dalam bidang marga. Dalam seperti slogan TNI, Pak. Jadi kan bersama rakyat TNI kuat. Nah, kehadiran TNI dalam masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan memberikan kekuatan bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya yang dilakukan oleh Kodim 1808 pembangunan jembatan misalnya. Dengan adanya pembangunan jembatan ini bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, penghubung yang memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan mereka yang selama ini mereka membawa ke kota itu medannya cukup berat. Jadi saya kira dengan adanya slogan dari TNI itu bukan saja memberikan manfaat bahwa bersama rakyat TNI kuat, tetapi dengan adanya TNI masyarakat bisa menjadi lebih kuat dari sisi ekonomi. Jadi untuk nanti kedepannya kami dari PU mungkin akan memberikan data-data kami, Pak, kepada Kodim 1808 untuk data-data jembatan yang akan kami bangun. Memang selama ini kita ada seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas kami sebelumnya, yaitu ada efisiensi anggaran di kabupaten kami, sehingga dengan adanya kehadiran TNI membawa program dari pusat, sehingga yang selama ini masyarakat selalu membawa proposal ke Dinas PU untuk akses jembatan di kampung-kampung mereka. Jadi dengan adanya program jembatan ini, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelum ini, kita kan ngobrol-ngobrol, jembatan yang menjadi untuk sekitar 5.000 jembatan banyak untuk programnya, yang sekarang sudah dilaksanakan 2.500 jembatan. Dan kalau mau bilang untuk Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, untuk jembatan-jembatan yang kecil-kecil yang sudah dikerjakan kemarin itu mau bilang 200 jembatan bisa, Pak? Bisa. Untuk kita berikan data, bisa. Sehingga tidak ada lagi masyarakat nanti yang saya bilang tadi bahwa bersama ada TNI masyarakat bisa menjadi kuat. Jadi di lingkungan mereka dengan yang selalu mengeluh, ada berapa kalau di WA saya, Pak, itu sering masyarakat kirim foto, kirim pesan suara bahwa di daerah mereka itu ada perlu akses jembatan. Ini bisa menjawab tuntutan masyarakat yang selama ini baik secara lisan maupun proposal yang diberikan ke kantor kami. Itu nanti kita bisa bersinergi dan
kami akan memberikan data-data kami, titik-titik lokasi jembatan itu untuk nanti bisa menjadi program bagi Kodim 1808. Begitu dulu sementara dari saya. Iya, baik. Sahabat teman-teman di mana pun kalian berada, tapi kita telah menyaksikan atau saya video yang ada berkaitan dengan program teritorial yang sudah dikerjakan di Kodim 1808 Selatan. Tentunya sangat menguntungkan daerah. Nah, ini membantu masyarakat ya, seperti yang tadi kita merupakan pangan bahwa menyenangkan masyarakat dalam hal akses ketahanan pangan, tapi juga di sini membantu masyarakat ya dengan akses infrastruktur sendiri. Ya, sebelum kita lanjut kepada apa yang akan dikerjakan oleh Kodim 1808 Tangsel di tahun ini, tentu dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, kita akan mendengarkan secara langsung sedikit pandangan dari saudara saya Ketua IGBS Manual Selatan, saudara Mas Mustiama yang ada di kesempatan ini. Saya menjadi kesempatan ke saudara untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kesempatan. Di sini saya atas nama Martinus Kema, Ketua Ikatan Jurnalis Maluku Selatan, wartawan dan ketua. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada bapak-bapak yang terkait, terutama Bapak tadi tentang apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita capai untuk sekarang masyarakat. Sama Bapak tadi dengan program khusus untuk jembatan dengan beberapa program lain. Tahun ini sudah dikerjakan. Terus untuk tahun ini juga berapa lagi yang belum dikerjakan. Terus untuk tahun depannya ada apa? Terus kira-kira kolaborasi nyata antara tadi Bapak singgung soal coklat, soal padi, itu seperti apa ke depan? Dan ini ke depannya seperti adakah tidak titik-titik sudah menjadi catatan kita untuk eksekusi? Ya baik, forum ini saya pikir semakin panas ya. Nah, sepertinya kita punya kepedulian bersama untuk bagaimana bisa membangun Maluku Selatan yang lebih baik lagi sehubungan dengan program teritorial yang dijalankan oleh Kodim, tetapi juga apa yang menjadi progres daripada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pak Kepala Dinas Pangan dan Pak Kepala Dinas PU dalam membangun aksesibilitas bagi masyarakat. Tentunya ada ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kami. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak bisa memberikan jawaban yang kita nanti bersama. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang sangat menantang. Jadi seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, kemarin kita laksanakan launching jembatan. Ada pikon kemarin dengan Bapak Presiden, langsung menyapa seluruh titik-titik jembatan, ada 1000 titik kemarin. Yang telah terbangun saat ini ada 2.500 titik jembatan. Harapannya di akhir 2026 pada Desember akan terbangun 5.000 titik jembatan. Jadi yang telah disampaikan oleh Kadis PU dan Kepala Bina Marga terkait dengan data-data jembatan. Jadi kami selama ini telah berkolaborasi dengan Kepala Dinas PU berhubungan tata ruang terkait dengan jembatan. Harapannya ke depan tidak ada titik jembatan yang double pembangunan. Dalam artian dari Dinas PU membangun, dari Kodim membangun. Jadi sinergi yang kita laksanakan selama ini untuk bersama-sama membangun jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dengan ke depan ada alokasi sampai 5.000 titik jembatan. Kita dari sebelumnya sampai dengan saat ini dan ke depannya akan terus bersama-sama mencari titik-titik jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Harapannya masyarakat ke depan akan lebih mudah untuk transportasi, anak-anak sekolah, terus masyarakat yang membawa hasil pertanian antar desa maupun mungkin keluar desa tersebut. Terkait dengan ketahanan pangan, saat ini masing-masing kodim dibentuk kompi produksi. Jadi kompi produksi ini selain bisa menghasilkan pangan untuk satuan sendiri, juga melaksanakan pendampingan
kepada masyarakat. Harapannya masyarakat yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Selatan ini, baik itu pertanian, sayur-sayuran maupun padi, semuanya akan didampingi oleh babinsa-babinsa di lapangan. Sehingga apabila ada kendala, ada sesuatu yang mungkin sulit untuk diatasi, bisa sama-sama kita pecahkan. Dalam hal ini kami selaku Forkopimda di Kabupaten Maluku Selatan, apabila ada hal-hal yang menonjol, mungkin dari babinsa ada laporan terkait dengan kendala di lapangan tentang pertanian, kami langsung berkomunikasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian, sehingga permasalahan yang ada tersebut bisa kita selesaikan di level bawah. Kemudian bisa kita, apabila di level bawah tidak bisa kita pecahkan, kita sampaikan ke pimpinan, sehingga pimpinan di atas dapat menerima persoalan yang telah kita selesaikan. Jadi pimpinan tidak usah ambil pusing tentang masalah di bawah, cukup kita selesaikan di bawah dengan berkolaborasi bersama dengan dinas-dinas terkait, baik itu dinas ketahanan pangan, pertanian, maupun dengan dinas pekerjaan umum, marga. Mungkin itu. Ya, baik. Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kadim. Pak Kadim, kami persilakan untuk merespon apa yang disampaikan. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selama ini Pak Sitar berkomunikasi baik. Ini menjadi suatu hal yang sudah secara nyata apa yang tadi kita dengar dari penjelasan Pak Dadi, kami sudah punya hubungan komunikasi dan itu bisa terjadi karena memang ini merupakan bagian dari apa yang tadi dari penjelasan Pak Dadi bagi kita semua. Jadi di lapangan kami punya rekan-rekan babinsa, tentu mereka ikut menjadi penopang kami karena keberadaan teman-teman babinsa ini sangat penting untuk ikut juga menopang kami, karena seperti tadi dalam penyampaian kami juga ada tantangan dalam keterbatasan terutama untuk operasional, tetapi karena ada arahan dari pimpinan TNI juga, sehingga dari TNI juga bisa menunjang terutama untuk pelaksanaan program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat khususnya petani, dan ini sudah bisa memberikan manfaat di tengah-tengah keterbatasan, tetapi ini bisa optimalkan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Tentu ini sudah berjalan, dan tentu kami berharap ini menjadi harapan kami, sinergi ini terus semakin kita tingkatkan lagi, karena semakin kita ditantang dengan keterbatasan yang ada, tetapi karena ada support dari teman-teman babinsa yang ada di lapangan, sehingga ini menjadi satu kekuatan yang memberikan kami juga ada energi untuk terus tidak menjadi halangan atau jadi alasan untuk, karena tidak ada operasional yang memadai, kemudian kita tidak membuat sesuatu yang bernilai positif untuk kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan pertanian. Jadi ini kami sangat rasakan. Seandainya tidak ada pihak luar di dinas kami yang mengingatkan kami dengan bagian ini, pasti bisa jadi karena kami banyak keterbatasan, nanti akhirnya kami tidak akan optimal, tetapi terbukti sudah ini bisa terjadi. Saya boleh bilang bahwa beberapa keberhasilan yang sudah kita jalani di tahun 2024, 2025, bahkan sekarang ada program yang sudah masuk dan kita kerjakan. Saya kira sinergi yang sama juga teman-teman babinsa di lapangan, Bapak Dandi, tentu mereka jadi telinga mata dari Pak Dandi, tapi juga mereka punya hasil dari lapangan itu, seperti tadi Pak Dandi sampaikan, kalau ada laporan bahwa ternyata ada persoalan, ya itu cepat untuk bisa mendapatkan respon, terutama untuk bisa kita carikan solusi, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa
ini yang menjadi bagian yang kami lihat bahwa sangat nyata apa yang sudah bisa dapat kita lihat dari hasil sinergi ini. Karena itu sebagai pernyataan kami terakhir di kesempatan yang baik ini, tentu kami mengharapkan sinergi yang sudah terjalin dan sudah ada hasil yang bisa kita lihat, ya ini semakin terus kita perkuat. Karena apa? Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah. Karena ini yang menjadi atensi pemerintah, dan kita sebagai aparat di daerah, kami juga tidak sendiri karena dapat support dari TNI melalui Pak Dandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandi. Saya kembali kepada Pak Dandi mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa akan ada jembatan program yang akan dilakukan untuk mewujudkan sinergi. Apa yang sudah disampaikan dengan koordinasi lapangan itu tahun-tahun sebelumnya kita masih terbatas pada TNI saja. Jadi sebelumnya memang ada beberapa rumah yang sudah. Namun dengan adanya pemerintahan ruang ini, kemudian tes lokasi ini kan bahwa dari wilayah 118 yang punya orientasi kegiatan program yang dari pusat untuk daerah yang sangat bagus dan sangat harus kita sangat dukung. Jadi kami dengan saat ini kami akan berkolaborasi dan akan memberikan data kami, karena kami itu punya data jalan dan jembatan, namanya D1 dan D2. Itu jalan yang ini jalan yang ada di seluruh Kabupaten Maluku Selatan. SK jalan itu sudah punya, dan jembatan. Jadi mana jembatan cuma bentangannya 3 meter, 6 meter, 14 meter, dan sampai 20 meter, itu kami punya data. Nah, dengan data ini, kami akan sinkronkan dengan dari 08 dengan terkait itu urusan terkait pembangunan jalan dan jembatan. Terus kedua juga terkait dengan sumur, juga kami punya data. Nanti mana yang mungkin bisa kami berikan dan kami berikan, supaya mana usulan yang mungkin dari Kodim ini kami akan berikan. Jadi dengan adanya ini ke depan kami akan lagi dengan proses supaya usulan itu kami tidak timpang tindih di situ. Jadi kalau usulan ini, kalau kami juga ada masuk di sini. Nah, jadi ke depan, dan memang ada beberapa program dari itu ada sesuai dengan informasi dari para kadis, itu ada secara besar maupun secara tertulis. Itu ada beberapa jembatan itu yang memang harus perlu penanganan. Nah, mudah-mudahan tadinya hari Sabtu besok itu ada rencana kami dengan Pak Bupati mau turun ke sini. Selama ini namun itu karena waktu dan kesempatan kita menggunakan 17 Agustus, jadi kita undur kalau mungkin jadi di situ kan kami juga sendiri akan turun. Sekarang ini kita akan bertemu dengan kepala distrik, kepala kampung, dan minta setiap kampung-kampung mana usulan kalian yang terkait jembatan dan sumur yang kira-kira kita bisa berkooperasi dengan nanti termasuk Sumatera. Itu yang mungkin nanti akan karena yang podcast ini baru lagi di tetap asosiasikan ini dari tadi. Nah, ternyata dan punya program ini orang seperti ini dan juga bernyambung dengan kami. Nah, jadi pada ini mohon izin dengan program pusat ini pada kami bahwa kami dengan anggaran yang memang keterbatas semuanya
juga kita memberikan data kepada mungkin ini karena kami itu sudah sebelum ini dari 2014 itu sudah pemerintah kabupaten itu kami sudah usulan Pak Nadiem di pusat, dan dengan adanya ini kami sangat senang dari ini kami akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan kami serta Pusulapan terkait dengan kekerasan dan infrastruktur ke depan. Iya, sahabat mata kami di dalam pembelajaran kita telah mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh pimpinan daerah dalam hal ini Pak Nadiem, Pak Tadi Tangan, dan Pak Adi berkaitan dengan program yang dilaksanakan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Manado Selatan. Ingin saya sampaikan Pak bahwa harapan masyarakat Manado Selatan untuk bisa sejahtera itu berada di tangan Bapak bertiga. Kami Pak, kami perlu sampaikan bahwa kolaborasi yang baik antara institusi pemerintah daerah dan TNI untuk merupakan suatu harapan masyarakat untuk bisa memang yang namanya sejahtera. Begitu melalui program yang sesuai hari ini kami harapkan bahwa apa yang sudah disampaikan, program, rancangan program atau apa yang ingin dikerjakan ke depan untuk mensejahterakan masyarakat Manado Selatan itu dapat dikerjakan dengan hati dan dengan tujuan yang pasti demi pembangunan Manado Selatan melalui pemerintahan ke depan. Ya, sahabat Kota dimanapun kalian berada sebelum kita menghadiri podcast di sore hari ini, kita akan mendengarkan statement terakhir dari Pak Nadiem untuk menutup program kita di sore hari ini. Pak Nadiem. Baik, terima kasih. Sebelum menutup podcast ini, ada satu hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU terkait program sumur atau air bersih. Kebetulan dari Angkatan Darat itu ada dua program TNI Manunggal air itu ada dua, air untuk kebutuhan masyarakat dan air untuk pengairan sawah. Kebetulan untuk air bersih ini sampai dengan akhir tahun itu ada 1000 titik sumur bor yang akan kita laksanakan pembangunan. Saya dari Kodim Manado Selatan sudah mengajukan sebanyak 20 titik sumur bor. Harapannya dalam waktu dekat akan didukung dari Angkatan Darat. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi atau koordinasi dengan Kadis PU titik-titik mana saja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi titik tersebut kita pilih yang betul-betul masyarakat butuhkan. Jadi tidak hanya kita bangun sumur bor, kita cari masyarakat yang sangat membutuhkan titik tersebut sehingga yang kita bangun ini sangat bermanfaat dan kedepannya terus dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian mungkin saya dapat sampaikan. Saya kembalikan. Iya baik, sahabat Kota Kami dimanapun kalian berada, tentunya masih ada banyak program yang akan dijalankan oleh Pak Dandim. Tentunya dengan kita mengharapkan kolaborasi bersama antara Kodim dan pemerintah daerah. Dalam ini atau apa yang bersama hadir dalam program sore hari ini. Demikian Pak Nusa. Saya mau ikut. Iya, oke baik. Nanti pada kesempatan yang baik ini juga kita mendapat sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Itu yang kami selalu menjadi harapan bahwa ketika apa yang Bapak kerjakan betul bisa dirasakan oleh masyarakat Manado Selatan. Bisa menambahkan dan mohon maaf izin kalaupun mungkin ke depan dengan adanya kolaborasi begini mungkin ada barangnya atau ada tawarannya mungkin untuk lapangan kita bisa simpan terkait dengan program yang cocok untuk dikerjakan sama yang kami akan kerjakan ke depannya. Jadi mungkin nanti tanpa dengan daerah dengan artinya dengan kabupaten
untuk kita bisa komunikasi baik telepon bahwa ini kami akan ke daerah di sini. Nah, contoh daerah ini kami ingatkan ada kami ini mungkin badannya siap atau mungkin ada anak buah supaya itu bisa mengambil data supaya dengan data ini kita bisa ciptakan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, baik. Saya waktu negara di mana pikiran berada di sini dulu ya. Program sore hari ini tentu ada kesempatan untuk suatu kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan. Tentu kita masih akan kembali dengan banyak hal yang dikerjakan oleh Kodim 1808 Selatan bersama dengan kolaborasi yang baik yang selalu dinantikan oleh sahabat masa kamera di mana kalian berada. Jadi untuk mengakhiri podcast kita sore hari ini, satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai catatan bahwa kolaborasi yang baik adalah kesempatan yang baik untuk membangun kabupaten ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Dandim, Pak Kadin dan kedua Pak Kepala Dinas. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.